Kunker cawapres Gibran di Maluku ternyata langgar aturan. Begini penjelasan Bawaslu. Kunjungan kerja calon wakil presiden cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Maluku ternyata melanggar aturan. Hal ini disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Maluku, Samsun Nilou, Kamis 11 Januari 2024. Ia menjelaskan pelanggaran itu terlihat atas adanya keterlibatan perangkat-perangkat desa yang hadir dalam kunjungan kerja anak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu. Di mana Bawaslu Maluku temukan sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik di Swiss Bell Hotel Ambon. Para kepala desa yang hadir ada dari wilayah Kota Ambon dan Provinsi dan Maluku Tengah. Padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur tentang larangan tersebut, yakni kepala desa dan juga aparatur desa lainnya seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksanaan teknis dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Larangan tersebut untuk menghindari konflik interes antara perangkat desa dengan masyarakat. Keterlibatan aparatur desa pada politik praktis akan menimbulkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat. Ia melanjutkan saat ini masih dalam proses pengkajian apakah ada sanksi pidana yang terpenuhi atau hanya persoalan administrasi yang perlu ditegakkan. Diketahui cawapres Gibran yang berpasangan dengan cawapres Prabowo Subianto itu kunker dalam rangka safari politik di Maluku pada Senin 8 Januari 2024 lalu. Sejumlah kegiatan dalam kunjungan kerja itu termasuk pertemuan dengan raja-raja, komunitas dan penggiat ekonomi kreatif, bagi-bagi susu gratis di negeri Liang, Maluku Tengah, hingga bermain bola di lapangan sepak bola Matawaru Desa Tulehu, serta sejumlah agenda lainnya. Ya, hasilnya sampai saat ini sebenarnya mereka yang datang itu kan sebenarnya kepala desa. Kami mengkategorikan kepala desa. Kenapa kami mengkategorikan kepala desa? Itu berdasarkan peraturan daerah. Misalnya salah satunya Kabupaten Maluku Tengah. Di dalam perdanya pada pasal satunya itu jelas menyatakan bahwa yang disebut dengan pemerintah desa itu di dalamnya adalah kepala desa dan raja. Ya, oleh karena itu mereka ini memenuhi legal standing sebagaimana yang larangan yang dimaksud dalam pasal 80 itu. Nah, terkait dengan bukti-bukti ya nanti kami plenokan dulu untuk menentukan apakah bukti-bukti ini. Kalau syarat formilnya kami semua bersepakat bahwa itu bisa terpenuhi dari sisi legal standing, siapa pelakunya dan seterusnya itu. Tapi dari sisi substansinya atau materialnya ini yang harus kami analisis untuk menjatuhkan apakah benar pasal 280 yang dilanggar ataukah ada junto pasal lain dan kemudian itu bisa disangkakan. Itu kira-kira. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.